Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimillahimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi. Bila tahawlin. Summa salatu wa salamu sarmada. Ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Sabila dinil haqi ghaira mutadi. Wa badu falam bi wujubil ma'rifah. Min wajibil lillahi isina sifat. Allahumma judun qadimun baqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'un basir wal mustaqlimun. Lahu sifatun sab'atun taqtadimun. Wa qudratun iradatun sam'un basar. Hayatun ilmu kalamun istamar. Wa jaridun rihaqihim min arudi. Tarkulli kulli mungkinin tafilihi. Arsala anbiya dawi fatona. Yusiti wa tabligi wal amana. Wa jaridun fi haqihim min arudi. Ghairi nafsin kahlikil maradi. Ismatuhum kasairil malaika. Wajibatun tafadalul malaika. Wal mustahilu dilu kulli wajibi. Kafadli khamsina bi hukmin wajibi. Tafsilu khamsatin wa isrina lajim. Kullam mukallafin fa'akin wa tanim. Kum adamun iblisun hududuma. Salli wa ibrahimu kullu muttaba. Lutun wa ismailu isaku faja. Yaqubu yusufu wa ayubu taja. Sulaimu harunu wa musa wal yasa. Dulkifli daudu Sulaiman muttaba. Yasu yunusu Zakaria yahya. Isa wa toha khatimun nabiyya. Alaihimu salatu wassalamu. Wa alihim manatil ayamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qauluhu wa qaulihi dan ucapannya syair. Nah, ini syair ini sebagai contoh bahwasannya huruf jer yang kemasukan mazaidah kafah ini, huruf jer rubba ini ya, masuk kepada jumlah fi'liyah. Itu yang nyampe wa qaulihi itu kan ya? Hah? Apa?
Itu bukannya udah kemarin ya? Oh. Wasyahidu dan bermula mahalus syahid. Titik tekannya fi qaulihi di dalam ucapan syair itu lafat kama saifu amrin. Itu lafat kama saifu amrin. Haitsu kaffat sekiranya mencegah apa ma al kafa pada kaf an amalil jari dari amal mengejarkan gitu ya. Wa qaulihi dan ucapannya syair ini contoh dari rubba yang kemasukan ma zaidah kafa masuk kepada jumlah fi'liyah. Kemarin ada itu kan ya, mana sih? Yang bahwasanya contoh rubba yang kemasukan ma zaidah kafa ini akan diterangkan pada contoh syairan ini. Ini syairannya. Rubbama aufaitu fi ilmin tarfa'na saubi syamalatin rubbama aufaitu menyelesaikan siapa saya fi ilmin di dalam ilmu tarfa'na yang mengangkat saubi pada pakaianku apa syamalatun apa angin yang berhembus dari sebelah utara. Qala telah berkata hu pada syair siapa Jazimatul Abrosh, siapa Raja Jazimah. Waman dan barang siapa nasabah yang menyandarkan siapa manhu kepada Jazimah ila ta'abbatin pada apa? Sifat lamban. Syarron karena menjelekkan fakot golato maka betul-betul salah siapa man. Wahwa hale bermula syair minal madidi itu bayannya dari bahar madid. Al-lugotu bermula lugot, aufa itu bermula lafat aufa itu aina zalat tegasnya artinya turun. Wal ilma dan bermula lafat ilma, al jabalu itu artinya gunung. Kada itu seperti aufaita aina zalat wal ilma al jabal qala telah berkata siapa al azhariyu siapa Imam Azhari wal aini dan Imam Aini fil qomusi di dalam qomus berkatanya aufa telah turun alaihi atas orang apa asyrafu apa kemuliaan. Wa fi syarhi abyatil khabisi dan itu tetap di dalam syarah bait-bait dari al-khabis
Al-muradu bermula yang dimaksud. Aufaitu telah turun siapa saya ala makani alin atas tempat yang tinggi, fi jabalin di gunung, li'anna ra'iyah sesungguhnya orang yang melihat, lil qaumi terhadap kaum. Ro ini bisa artinya orang yang memata-matai ya. Yuraqibu itu memata-matai siapa ar-ra'i ala a'lal amakini atas paling atasnya tempat-tempat. Wa ala hada dan atas ini makna fafi bermula lafat fafi bimakna ala. Maksudnya fi bimakna ala. Itu kan kalau syairannya tadi kan fi ilmin ya. Fi di syairan itu huruf jar fi itu bimakna ala. Fafi maka bermula fi bimakna ala itu memiliki makna ala. Ai rubbama aufaitu tegasnya telah turun siapa saya ala jabalin atas gunung. Wa qad jaa dan betul-betul telah datang fi Shahihil Bukhari di dalam Sahih Bukhari apa lafat aufa rajulun aufa rajulun ala jabalin. Qala berkata siapa syurahul hadisi, siapa para pembuat syarah hadis. Ai so'ada tegasnya naik, wartafa'a dan tegasnya naik. Intaha telah rampung apa? Qaulus syura. Wa tarfa'na dan naik sungguh menjadikan naik bermula lafaz wa tarfa'na bisukunin nuni. Wa tarfa'an bisukunin nuni dengan membaca sukunnya nun. Asluhu itu bermula asalnya lafaz wa tarfa'an. Tarfa'u tegas itu bermula lafaz tarfa'u. Zidat fihi, zidat ditambahi, fihi di dalam lafaz tarfa'u. Apa nunut taukidi, apa nun taukid, al khafifati yang khafifah, nun taukid khafifah yang enteng. Wa syamalatun dan bermula lafaz syamalah. Di fathhi syini dengan membaca fathah shinnya. Jam'u shimalin itu jamaknya lafaz shimal.
Wahia hale bermula asyamalat. Arriyahu itu angin. Allati yaitu arriyah. Tahaba yang berhembus apa riyah. Min nahiyatil qutbi dari arah kutub utara. Al-i'rabu bermula i'rab. Rubba bermula lafat rubba. Harfu taklilin itu harfu taklil. Wajarin dan harfu jar. Wama dan bermula ma. Kafatun itu ma kafah, ma zaidah kafah. Aufaitu bermula lafat aufaitu. Fi'lun wa fa'ilun itu berupa fi'il dan fa'il. Fi'il min bermula lafat fi'il min. Jarun wa majrurun itu berupa jar majrur. Muta'alliqatun yang berta'aluk bi aufaitu dengan lafat aufaitu atau fi'il aufaitu. Tarfa'an bermula lafat tarfa'an. Fi'lun mudhari'un itu berupa fi'il mudhari'. Siapa? Erwin disimak kitabnya disimak. Kalau belum bisa ngertiin dilihat bacanya yang mana gitu. Mabniun itu yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Litisolihi karena bertemunya fi'il mudhari'. Binunit taukidi dengan nun taukid al khafifati yang khafifah. Saubi bermula lafat saubi. Maf'ulun itu sebagai maf'ul. Muqaddamun yang didahulukan. Maf'ulun itu sebagai maf'ul. Muqaddamun yang didahulukan. Syamalatun bermula lafaz syamalatun. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal makna dan bermula maknanya. Makna dari syairan tersebut. Kasiron dengan banyak. Minal auqati dari waktu-waktu. Asyrofat yang mulia apa auqat. Ala makani alin atas tempat yang tinggi. Minjabalin dari gunung. La'ang duru supaya bahwasanya melihat siapa. La'ang duru supaya bahwasanya melihat siapa saya. Ilal aduwi kepada musuh. Ma yaitu musuh. Sona'a yang melakukan siapa musuh. La arja'u supaya bahwasanya kembali siapa saya. Ila qaumi kepada kaumku. Fa'akhbaru maka menghabarkan siapa saya hum kepada qaumi. Fafihi maka itu tetap di dalam
Bentar. Jazimah ya. Wasfun bermula sifat, nafsuhu ya dirinya jazimah. Bisyajaati dengan sifat pemberani. Wa annahu dan sesungguhnya jazimah kasiron di dalam kebanyakan. Oh, itu ada emaknya ya? Kaumnya jazimah. Watoli atun dan sebagai tegasnya pemimpin ya. Lahum bagi kaumihi. Wafihi dan itu tetap di dalam jazimah wasfun bermula sifat. Lahu yang itu tetap bagi sifat bil quwwati dengan kekuatan, wal jadalati dan perkasa, aidon hale juga. Min haitsu annahu dari sekiranya sesungguhnya jazimah baligun itu orang yang sampai fil irtifai di dalam menaiki ala jabalin atas gunung, hatta rofaat sehingga mengangkat membuat terangkat apa rihus shimali apa angin yang berhembus dari utara, mengangkat saubahu pada pakaiannya jazimah. Itu maksudnya dari syair ini, maksudnya aufa itu aufai itu bimakna aufa ini bimakna nazalat. Fi di sini bimakna ala, ilmin di sini bimakna gunung. Ya. Dan asyamalat ini memiliki arti angin yang berhembus kencang. Bahwa saya di sini makna dalam syairan ini menunjukkan bahwasannya jazimah ini menaiki gunung supaya dia bisa memata-matai musuhnya dari dari atas gunung. Buktinya dia ada di atas gunung itu apa? Sampai kalau kita naik ke atas gunung kan itu semakin dingin ya. Ya, semakin dingin ya. Jadi angin yang berhembus dari kutub utara itu sampai mengoyak bajunya seperti itu. Tetapi dalam pembahasan di sini wasyahidu dan bermula syahidnya fi qaulihi di dalam ucapannya syair rubbama itu lafat rubbama yang di awal. Rubbama aufaitu. Fa innama maka sesungguhnya ma dakholat itu masuk apa ma ala rubba atas huruf jar rubba. Wa kaffat dan mencegah apa ma. Wakafat dan mencegah apa ma
ha pada rubba, mencegah anil amali dari beramal, yaitu mengejarkan majrur. Wadakholat dan masuk apa rubbama alal jumlatil fi'liyati atas jumlah fi'liyah gitu. Nah ini jadi balik yang ke sebelumnya, bahwasannya huruf-huruf jar itu yang terdiri dari sebelumnya itu yang 3, min, an, dan ba. Kalau kemasukan ma zaidah kafa itu ma tersebut tidak mencegah amalnya min, an, dan ba. Tetapi kalau huruf jarnya berupa rubba atau kaf, ma zaidah kafa ini dapat mencegah amalnya rubba dan kaf. Kemudian di sini dijelasin bahwasannya kebanyakan rubba itu masuk kepada jumlah ismiyah. Rubbama sama kama itu kebanyakan masuk jumlah ismiyah, tetapi juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Contohnya ini rubbama aufaitu. Nah, ini contohnya. Kenapa mencegah dari mengejarkan lafadz setelah ma? Karena rubba ketika kemasukan ma zaidah kafa itu seolah-olah menjadi satu kalimat. Itu diingat-ingat ya. Selanjutnya, udah itu titik ya. Waqad la takuffu, dan terkadang tidak mencegah. Siapa? Alvin. Kitabnya disimak ya, dilihat kitabnya. Waqad la takuffu, dan terkadang tidak mencegah. Dan terkadang tidak mencegah huma kepada rubba dan kaf. Huma kepada rubba dan kaf. Apa ma zaidah kafa. Biduhuliha, dengan masuknya ma alaihima atas rubba dan kaf. Faya beko, maka tetap apa amaluhuma, apa amalnya rubba dan kaf. Al-jarru, yaitu mengejarkan ma'aha beserta ma. Kalau yang di awal itu kan aturannya kalau rubba sama kaf itu kemasukan ma zaidah kafa, maka tidak dapat beramal huruf jar rubba dan kaf. Tetapi di sini terkadang rubba dan kaf kalau kemasukan ma zaidah kafa itu tetap beramal mengejarkan itu.
Kakaulihi sebagaimana ucapannya syair, isinya syair, rubbama dorbatin bisayfi sakilin baina busra waton atin najlai. Rubbama dorbatin, banyak sekali pukulan. Bisaifin, bisaifin dengan pedang. Oh, soqilin yang mengkilap. Maksudnya mengkilap itu tajam ya. Baina Busro, di antara kota Basro. Atof dari Saifin. Waton atin, sambung aja. Waton atina jelai, dan tusukan tombak-tombak. Itu contoh lafadz rubbama dorbatin. Itu keterangannya nanti deh. Qalahu telah berkatahu pada syair. Siapa? Addi bani Abid Dugfan Al-Ghosani, yaitu Adi bani Abid Dugfan Al-Ghosani. Min qasidatin, dari satu qasidah. Minal khofifi, bayannya dari bahar khofif. Al-lugotu, ayhadi al-lugotu, bermula ini itu ada lugoh. As-saifu, bermula pedang. As-soqilu, yang mengkilap, yang tajam. Wal maqsulu, dan tegasnya yang ditajamkan. Al majlu, itu tajam gitu ya. Wa busro, dan bermula lafadz busro bidomil muwahhadati, dengan mendomahkan huruf yang diberi titik satu, yaitu ba itu. Baldatun, itu satu kota, bisyami, di negeri Syam. Kursi Hauroni, itu di dalam kekuasaan Hauron. Qala telah berkata pada as-saif, pada makna saif, az-Zuhriyu, siapa? Imam Zuhri. Wal Aini, dan Imam Aini. Wa fil qomusi, dan itu tetap di dalam komus. Busro, bermula lafadz busro. Kahubla, itu seperti apa? Perempuan yang mengandung gitu ya.
Bukan itu maksudnya. Kahubla itu seperti lafadz hubla gitu aja. Baldatun itu satu desa bisyami di negeri Syam. Desa atau kota gitu ya. Intaha telah rampung apa? Qauluz Zuhri. Wahia bermula baldah allati yaitu kota adoat yang menjadi terang apa kusuruha apa bangunan-bangunan baldah istana ya, asalnya kusur itu istana, maksudnya bangunan-bangunan baldah lin nuri karena cahaya. Alladzi yaitu nur doharo yang telah menerang nampak apa nur lailata maulidin nabawi di dalam malam kelahirannya Nabi. Di dalam malam kelahirannya Nabi. Wan najla dan bermula lafadz najla bil jimi dengan jim, wal maddi dan membaca panjang, al-wasi'atu tegesnya itu luas. Al-bayyinatu tegesnya bayyinah. Al-ittisa'u tegesnya ittisa ya, luas ya, maknanya sama. Al-i'rabu bermula i'rab. Rubba bermula rubba. Harfu taklilin itu huruf taklil, wajarin dan huruf jar. Ma bermula ma, zaidatun itu zaidah. Goiru kafatin yang selain kafah. Maksudnya nah, jadi kita bisa tahu nih di sini ada ma zaidah kafah, ada ma goiru ma zaidah goiru kafah. Paham ya? Kalau ma zaidah kafah itu ma-nya mencegah amalnya huruf jer, rubba dan kaf. Tetapi kalau ma di sini jadikan goiru ma zaidah goiru kafah, berarti ma di sini tidak mencegah amalnya rubba dan kaf. Paham nggak? Paham nggak? Apa? Ini spidol mati masih aja di sini. Ma zaidah itu terbagi menjadi dua, kafah sama goiru kafah. Kalau misalkan ma zaidah kafah
masuk kepada rubba dan kaf itu mencegah amalnya rubba dan kaf, yaitu mengejarkan. Riuh, perhatiin. Kalau misalkan ma zaidah goiru kafa itu tidak mencegah amalnya rubba dan kaf. Itu diingat-ingat, berarti ma zaidah itu ada dua kategori, kafa dan goiru kafa. Berarti paham ya? Terkadang ma zaidah ini bisa mencegah amal, bisa tidak, tergantung kita menjadikan ma di sini ma itu ma zaidah kafa atau ma zaidah goiru kafa. Ingat tuh. Dorbatin, bermula lafadz dorbatin. Majrurun itu dibaca jer birubba dengan rubba. Wa alamatuhu, dan bermula alamat. Wa alamatu jarhi, dan bermula alamat jernya dorbatin kasru akhirhi, itu membaca kasro akhirnya dorbatin. Nah, di situ menjadi syahidnya, di situ malu syahidnya bahwasannya rubba ya, rubba madorbatin ya. Rubba ini kan dihalangi oleh mazaidah yang di mana rubba ini masuk kepada dorbatin. Tulis. Nih, rubbama dorbatin, kalau yang sebelumnya kan contohnya kama saifun, itu juga tuh. Atau di sini rubbamal jamilu, itu kan ya. Dilihat itu contoh-contoh sebelumnya. Perbandingannya itu. Ini perbandingannya dari contoh yang sebelumnya, ya kan? Itu kalau dilihat di kitabnya itu ada kan? Adalah sebelum syiiran akhun majidun. Itu kan ada rubbamal jamilu. Ada kan ya? Mu'abbal itu. Rubba ini kan masuk kepada al-jamil. Tetapi dihalangi oleh mazaidah. Mazaidah apa? Mazaidah kafa, sehingga al-jamil ini bukan menjadi majrur tetapi sebagai mubtada, karena rubba di sini tidak dapat beramal. Disebabkan apa? Kemasukan mazaidah kafa. Perbandingannya rubba madorbatin. Rubba ini masuk kepada lafaz dorbatin tetapi dihalangi oleh mazaidah. Mazaidah apa? Goiru kafah ya. Berarti walaupun ada mazaidah di sini tidak menghalangi amalnya rubba mengejarkan lafaz dorbatin. Paham ya? Itu perbedaan ma kafa sama ma goiru kafa. Berarti kan kita juga harus mengerti syakul kalam ya kan? Soalnya kan kemarin juga ada ma-nya sebagai ma nakiro mausufa. Ma-nya juga sebagai ada yang menjadi ma
mausul harfi. Ya, itu jadi kita harus juga lihat syakul kalam. Ma di sini itu dijadikan ma apa? Gitu. Jadi jangan serta-merta setiap ada ma itu artinya tidak. Gitu. Bukan seperti itu juga. Ini penambahan wawasan kita mengenai ma. Boko. Adi sakit tadi. Andre mana? Hah? Andre yang sakit. Nah itu dilanjut tuh, lanjut. Mana tadi lanjutannya? Bisaifin, bermula lafadz bisaifin jarun wa majrurun itu sebagai jar majrur. Ba-nya itu huruf jar, saifin itu majrur. Saqilin bermula lafadz saqilin, sifatun itu sebagai sifat. Baina bermula baina, dorfu makanin itu sebagai dorof makan. Nah itu juga ada keterangan baina dorfu makanin, itu kita kasih garis bawah, kita kasih tanda. Oh berarti ketika ada pertanyaan baina ini termasuk dorof apa? Dorof makan atau dorof zaman ya. Oh ternyata baina ini merupakan dorof makan. Terus takbirnya mana? Itu ada di kawakib ya kan. Pada lafadz pengiroban syiir baina busro ila akhir, itu baina di sini diirobi menjadi dzorof makan. Nah itu. Wa busro dan bermula lafadz busro mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Wa huwa hale bermula mudhof ilaih, majrurun itu dibaca jar. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya lafadz busro al fathatu itu fathah. Niyabatan karena sebagai pengganti anil kasroti dari kasroh. Li'annahu karena sesungguhnya lafadz busro ismun itu nama atau isim gitu. Layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa? Isim goiru munsorif atau ismun layan sorifu itu ismun layan sorifu ya isim goiru munsorif. Wal mani'u dan bermula sesuatu yang mencegah lahu terhadap kasroh. Oh jangan kasroh ya, dari isim aja. Lahu terhadap isim minas sorfi dari tanwin. Illatun itu satu ilat. Illatun itu satu ilat ya. Jadi kita juga harus tahu isim ghairu munsorif itu ada yang namanya mane munsorif, sesuatu yang mencegah dari menerima tanwin. Nah itu kita juga harus memperdalam isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu apa sih? Ilat munsorif itu apa aja sih? Nah itu kita pelajari. Itu kan udah ada jadwal ya kan? Jadwal mane munsorif itu kan udah ada kan di selembaran itu kan, di tabel ya, jadwal maksudnya, jadwal itu tabel itu ya. Di tabel itu kan yang kalian punya masing-masing itu kan udah ada tuh. Ya tinggal kita hafal. Takumu yang menempati apa ilatun, apa satu ilat. Maqama illata ini pada tempatnya dua ilat.
Wahiyah bermula ilat, apa sih ilat yang menempati dua ilat? Satu ilat yang menempati dua ilat. Al alifut ta'nisi itu alif ta'nis. Al maksuroti yang maksuroh, alif ta'nis maksuroh, itu yang di akhirnya. Tuh yang kayak ya tapi nggak ada titiknya, itu alif ta'nis maksuroh. Jadi kita juga tahu lafadz busro ini alamat jernya fathah, ya. Kenapa nggak kasro? Kan harusnya kasro itu kan asal dari alamat jer. Kenapa diganti menjadi fathah? Karena isim goiru munsorif. Kok bisa menjadi isim goiru munsorif? Karena ada ilatnya, ada mane, ada sesuatu yang mencegah. Manenya apa? Yaitu satu ilat yang menempati dua ilat, yaitu alif ta'nis maksuroh. Wa udifat dan diidofahkan apa baina lafat baina ila busro pada lafat busro listimaliha karena mencangkupnya baina ala amakina atas tempat-tempat. Au ala taqdiri mudofin atau atas mentakdirkan mudof. Kenapa sih bolak-balik ke kamar mandi? Hah? Kenapa itu bocah bolak-balik ke kamar mandi? Kenapa? Kalau lagi ngaji jangan mondar-mandir, disimak, ya. Makanya sebelum ngaji tuh ngencing dulu, pipis dulu sebelum ngaji. Ya, jadi biar pas ngaji itu nggak pengen pipis gitu. Sebelum ngaji minum dulu. Jangan pas ngaji minumnya banyak, ya pipis lah. Takdiru ala takdir mudofin ai amakini busro dimanapun tempat-tempat yang menunjukkan busro. Sama itu amakina. Amakina itu termasuk juga isim goiru munsorif. Wa ta'natin dan bermula lafat usir. Qauluhu bermula ucapannya syair, isi ucapan. Wa ta'natin bermula lafat ta'natin, itu bermula lafat ta'natin bil jarri itu dengan dibaca jer ma'tufun. Bil jarri dengan dibaca jer ma'tufun itu sebagai ma'tuf ala dorbatin atas dorbah. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya lafat to'na kasru akhirihi itu mengkasrokan akhirnya lafat to'na. Wan najla dan bermula lafat najla sifatun itu sebagai sifat li to'nati terhadap lafat to'na. Berarti kalau misalkan wa to'natin, nih coba nih, berarti ketika wa to'natin ini sebagai ma'tuf, wawunya itu wawu apa, Ryu? Wawunya wawu apa? Kevin.
Itu wawunya wawu apa? Hah? Innalillahi. Makanya kalau ngaji itu pikirannya jangan kemana-mana, disimak. Ya jadi kita sambil nyimak bacaan, kita juga sambil angan-angan. Sini seolah-olah kita lagi nulis di papan tulis nih, seolah-olah diri kita nih lagi nulis papan tulis. Oh, sambil didengar, sambil ditulis, sambil diangan-angan. To'natin ini kan sebagai matuf atas lafadz dorbatin. Nah, sebelum lafadz to'natin ini kan ada wawu. Wawunya itu wawu apa, Don? Hah? Wawu atof. Innalillahi. Wawu atof kan udah jelas. To'natin ini sebagai maktuf. Ma'tuf alainya mana? Ma'tuf alainya mana, ayo? Mana, Pri? Ma'tuf alainya mana? Lafadz dorbatin. Astaghfirullahaladzim. Dorbatin itu apa ma'tuf alaihnya? Ma'tuf dan ma'tuf alaih di tengah-tengahi dengan huruf atof. Ya kalau misalkan itu waw zaidah ya nggak ada yang namanya ma'tuf di situ, paham nggak? Wal makna dan bermula makna kasiron dengan banyak itu ma basyaro tidak melakukan siapa orang al huruba pada peperangan kabur. Wakana dan ada minhu itu tetap di antara orang baina jihati Busro, itu di antara arah-arah kota Busro. Apa isimnya kana? Apa dorbatun, apa pukulan, apa tebasan gitu ya. Bisaifi dengan pedang. Autonatin atau luka gitu aja. Wasiatin yang lebar. Birrumhi sebab panah. Yasifu kita aja. Mensifati siapa orang nafsahu pada dirinya orang bisyajaati dengan pemberani. Wal iqdami dan tegasnya pemberani. Wat tadmiri dan tegasnya apa? Menaklukkan juga bisa ya. Menaklukkan, menghancurkan lil aduwi terhadap musuh. Wa syahidu dan bermula syahidnya, mahalu syahidnya. Fi rubbama dorbatin itu di dalam lafadz rubbama dorbatin. Ya udah sama yang tadi di papan tulis itu. Hai sudah kholat ketika masuk apa ma apa tadi yang masuk kepada ini? Rubbama dorbatin itu ma apa yang masuk tadi? Ma zaidah geru kafa. Ala rubba atas rubba. Walam takuf dan tidak mencegah
apa ma ha pada rubba, an amalil jarri atas beramal jer atau atas mengamalkan jer. Wahua ya, wahua itu ada catatan tuh. Wahua hale bermula idkholuma, wa itu kalau pentakdirannya ya, wahua hale bermula idkholuma alaihima fabaqiya amaluhuma aljar, qalilun itu berlaku sedikit. Atau kalau biar bisa jelas itu, wahua hale bermula masuknya ma kepada rubba dan kaf tetapi tidak menghalangi amalnya, qalilun itu berlaku sedikit. Paham ya? Karena ya kasirnya itu ya masuk ke dalam fi'il. Paham ya? Nyampe sini paham ya? Ya habis itu dimutolaah lagi. Mutolaah lagi, diingat-ingat, dipelajarin lagi. Oh kalau ada, oh ini bukan begini bang, maksudnya begini. Oh itu bisa, itu dikonfirmasikan lagi. Jadi ada apa ya? Ada keterkaitan gitu ya. Ketika kita sedang belajar nanti setelah ngaji ini nanti ada keterkaitan. Oh kita ketika mutolaah, oh perasaan tadi maksudnya seperti ini ketika ngaji. Oh tapi kok pemahaman saya ketika saya baca sendiri kok seperti ini gitu. Nah itu bisa dipertanyakan lagi ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Wallahu alam bisawab. Ngaji kawakib cukup ya nyampe hari ini. Ibadah Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Itu sampai al-hijratu ila Thaif itu ya. Al-hijratu al-hijratu bermula ini itu hijrahnya Nabi Muhammad ila Thaifi ke kota Thaif. Lamma ro'a, ketika melihat siapa ar-rasulu, siapa Rasul, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihanata Quraisyin pada menyakitinya kaum Quraisy bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajaro maka hijrah siapa Nabi Muhammad fi sanatil asyirati di dalam tahun ke-10 hijrah ila Thaifi ke kota Thaif. Kanjeng Nabi hijrah dengan siapa? Ma'a Zaid bin Harisata beserta Zaid bin Harisah. Fatawajjaha maka menghadap siapa Nabi Muhammad ila Saqifin ke kaum Saqif. Watolaba dan meminta siapa Nabi Muhammad minhum dari Saqif nusrotahu atas menolongnya, memberi pertolongan Saqif ala qaumihi atas kaumnya Nabi Muhammad. Atau gini aja, nusrotahu pada menolongnya Nabi Muhammad ala qaumihi atas kaumnya Nabi Muhammad. Jadi di tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad ini melihat ini kok kafir Quraisy ini semakin merajalela menyakitinya gitu, ibarat kata seperti itu.
Akhirnya Nabi Muhammad itu melaksanakan hijrah ke kota Thaif. Hijrah tadi beserta Alvin. Hijrah tadi beserta siapa? Zaid bin Harisah. Kemudian di Thaif itu menemui siapa? Menemui kaum Saqif. Untuk apa Nabi Muhammad menemuinya? Untuk meminta bantuan agar bisa menolong kaumnya Nabi Muhammad. Tanggapannya kaum Saqif gimana? Faroddu maka menolak siapa kaum Saqif alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roddan dengan betul-betul menolak kobihan yang jelek. Itu kalau faroddu alaihi roddan kobihan itu menolak mentah-mentah kalau bahasa Indonesianya. Wa amaru dan memerintah siapa Saqif, kaum Saqif, sufaha ahum pada durjana. Durjana apa sih ya? Orang-orang apa? Durjana itu orang-orang ini ya, orang-orang bodohnya gitu. Orang-orang bodohnya Saqif, wa abidahum dan budak-budaknya Saqif, ya subbuna hale memaki siapa sufaha wa abid pada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini kan minta bala bantuan lah ibarat kata kepada kaum Saqif, tetapi ditolak mentah-mentah. Bahkan sudah ditolak mentah-mentah, mereka itu memerintahkan para budak-budaknya ini untuk mencela Nabi Muhammad. Padahal ya, sebagai budak itu dia nggak memiliki kewenangan seperti manusia merdeka, paham ya? Ya, kewenangan budak itu nggak oh kamu mau pulang ya, hati-hati. Kewenangan budak-budak ini kan wewenangnya nggak seperti orang-orang yang merdeka gitu. Berkata ini benar-benar orang ini benar-benar menjelekan Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu. Parah itu. Ya sama kayak kasusnya Sayyidina Utsman itu. Sayyidina Utsman diikat sama pamannya, ya kan? Sayyidina Utsman itu kan ketahuan masuk Islam, terus diikat sama pamannya. Kemudian Sayyidina Utsman dalam keadaan terikat itu kan dikasih ke anak-anak kecil buat diejek gitu. Nah ini lebih parah lagi, ya. Budak itu mengejek orang yang merdeka, apalagi lebih-lebih Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul gitu. Waromau dan melempar siapa kaum Saqif pada Nabi Muhammad bil hijaroti dengan batu-batu. Hatta salah sehingga mengalir apa darah min aroqi birijlaihi dari urat-uratnya kakinya Nabi Muhammad SAW. Wakana dan ada siapa Zaid bin Harisah, siapa Zaid bin Harisah, yamnau itu menghalangi, mencegah siapa Zaid anhu dari Nabi Muhammad al-ahjaro pada batu-batu. Zaid juga menghalangi lemparan-lemparan tersebut untuk melindungi Nabi Muhammad. Hatta usiba
sehingga terkena. Asalnya kan usiba itu dikenakan, dikenai, dilempar sampai terkena. Hatta usiba, sampai terkena siapa? Zaid bi jirohatin, dengan luka-luka firoksihi, di kepalanya Zaid. Yaitu Nabi Muhammad dilempari, Zaid bin Harisah itu menghalang-halangi batu-batu itu agar tidak terkena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai di bagian kakinya itu terluka, Zaid bin Harisah itu bagian kepalanya sampai luka. Darah Nabi Muhammad sampai mengalir. Falamma lam yanal, maka ketika tidak memperoleh siapa Nabi Muhammad, minhum minhum dari kaum Sakif, khairon pada kebaikan, roja'a, maka kembali siapa Nabi Muhammad ila Makkata, ke kota Mekah, ba'daan makasah, di dalam setelah bahwasanya berdiam siapa Nabi Muhammad, bainahum, mukim gitu ya, bainahum, di antara kaum Sakif, syahron, di dalam 1 bulan. Itu sampai akhirnya karena Nabi Muhammad tidak mendapatkan hasil, di mana mereka mau membantu Nabi Muhammad untuk menolong kaum-kaumnya Nabi, akhirnya nggak membuahkan hasil, ya akhirnya Nabi Muhammad kembali ke kota Mekkah, seperti itu. Nah itu ada catatan kaki tuh, catatan kaki 1 dan 2 itu tentang malaikat Jibril. Tapi cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.